Ini nanti yang berikut ini besok Dr. Nahar tentang yang kronik coronary syndrome ya. Serangan jantung, kalau Anda dengar bapaknya atau meninggal mendadak, apa yang Anda di benak Anda itu apa? Apa? Oh, what? Anu ayah teman saya meninggal, apa? Serangan jantung, gitu. Tapi sebenarnya serangan jantung tidak harus meninggal. Yang meninggal nanti siang kuliahnya Dr. Erika, lethal arrhythmia. Salah satunya penyebab kematian serangan jantung cuma dua, cardiogenic shock dan lethal arrhythmia. Nah, yang bikin meninggal mendadak lethal arrhythmia, dan penyebab utama lethal arrhythmia adalah ACS. Sehingga alangkah pentingnya Anda perhatikan. Nah, jadi ini merupakan manifestasi ya. Kenapa ada ACS? Karena ada suatu plak. Ada plak ini terjadi, ini bukan mendadak. Itu sejak dekade pertama. Dengan tentu saja adanya faktor risiko ya. Dekade pertama itu artinya 10 tahun. Anak 10 tahun itu sudah mulai fatty streak dan selanjutnya berkembang menjadi plak. Nah, ini Anda lihat, ini saya punya registry di rumah sakit Sarjito. Kita punya registry yang dalam, ini lihat Anda, dalam 2 tahun ya, dalam 2 tahun akut kondisi itu 75% di ICU. Kenapa yang ditampilkan ICU? Karena semua ACS pasti dirawat di ICU. Nah, ICU tidak hanya untuk ACS, ini yang lain. Bisa penyakit jantung bawaan, aorta disseksi, aritmi, akut heart failure, gitu ya. Nah, yang penting di dalam alkoholisme Anda harus bisa bedakan. Coba tolong perhatikan ya, dan yang cerita tadi ya, yang cerita di dalam kelas keluarga. Anda lihat, kita itu membedakan nomenklaturnya berdasarkan EKG, ya kan? EKG hanya ada 2. Kalau enggak elevasi, depresi, atau kadang-kadang terinversi. Kenapa bisa begini? Itu karena aliran darah miokard itu terganggu. Nah, tergantung gangguannya. Kalau gangguannya itu total, dia akan menyebabkan transmural. Kerusakannya transmural, maka EKG-nya pasti elevasi, gitu ya. Oklusi total. Kalau oklusinya parsial, dia subendokardial, kerusakan miokardnya, sehingga EKG-nya kalau nggak depresi, ST inversi. Nah, ini manifestasi klinisnya hampir sama, yaitu nyeri dada. Kemudian Anda bedakan EKG. Ini Anda lihat di EKG sini, ini normal, ini ST depresi, ini ST elevasi. Ini Anda lihat apa ini? Ini ventricular fibrilasi. Jadi seseorang itu bisa tiba-tiba meninggal, kita nggak tahu itu serangan jantung apa tidak. Setelah dia ROST, waktu di CPR atau FJB, dia bisa ROST, baru kita EKG kelihatan EKG-nya. Oh, ternyata ST ini penyebabnya. Dan umumnya yang ventricular fibrilasi atau henti jantung model, henti jantung nanti dari Dr. Erika ada 2, yang aritmi, yang lethal arrhythmia, sama yang asistol atau PEA. Ini yang ventricular fibrilasi. Ini umumnya stage. Ya, karena apa? Karena kerusakan miokardnya transmural. Nah, kalau yang ST depresi atau kadang normal, tapi enzimnya naik, troponinnya, ini maksudnya non-state. Kalau dia nggak naik, troponinnya antiberlaminan. Semuanya akut kasus. Nah, sehingga algoritma daripada diagnosis ACS adalah initial assessment-nya, kayak klinik tadi ya, presentasi. Udah, Anda harus juga melihat vital sign, jadi tekanan darah, nadinya, respirasi, kemudian apa istilahnya, ke heart rate-nya. Kemudian cek EKG, kemudian
troponina, baru Anda diagnosis masuk yang mana. Karena apa? Manajemennya berbeda. Ini Anda lihat, ini yang STEMI, tapi Anda harus ingat bahwa kadang-kadang dia masuk golongan STEMI, tetapi EKG-nya tidak elevasi. Ekuivalen namanya. Contoh ini, pada STEMI yang posterior, itu malah ST depresi di V1 sampai V3. Namanya mirror image, bayangan cermin. Sehingga kalau kita lihat cerminnya sebelah sini untuk sebelah sini, dia akan elevasi posterior, gitu ya. Kemudian ini ada gamburan yang LCX. Jadi koroner Anda masih ingat ya, koroner ada dua, kanan kiri, yang kiri cabang 2, LAD dan LCX. Kalau LCX gambarannya sering seperti ini, tapi elevasi juga. Nah, bagaimana variasi yang lain? Yaitu seperti ini, bisa bervariasi seperti ini, atau dia right bundle brain fog, new right bundle brain fog, atau new left bundle brain fog, itu juga masuk golongan STEMI. Jadi hati-hati, Anda nanti kalau jadi dokter pada DBD ada khas nyeri dada, tetapi EKG-nya nggak elevasi, jangan Anda buru-buru, wah ini bukan STEMI. Tentu, kalau Anda punya data new bundle brain, berarti dia suatu. Nah ini kalau yang left main ini di pangkal LCX, LCA, koroner kiri, ini gambarannya bisa seperti ini. Ada depresi tapi juga ada elevasi di AVR. Jadi Anda betul-betul dengan merasa ahli membaca EKG. Saya sudah berpuluh tahun, EKG variasinya banyak. Ya. Dan jangan percaya dengan bacaan EKG di komputer. Ya. Jadi karena variasi banyak. Tergantung machine learning-nya ya, kalau AI ya, kalau Anda pembelajarannya banyak. Ya. Nah, kemudian ini kadang-kadang ada isolated. Ini yang non-STE. Kadang-kadang susah membedakan antara dia non-STEMI atau unstable angina, ya kan? Bedanya hanya enzim. Kalau kita belum ada enzim jantung, kadang-kadang kita butuh suatu EKG segera kita tegakkan, ACS yang maka dikelompokkan non-STE ACS. Ini di breakdown menjadi non-STEMI dan unstable angina tergantung dari siapa aja yang masuk ini. T inversi, nyeri dada khas saya anggap Anda tahu ya. Nyeri dada khas, T inversi. Ya, nah ini non STE ini. Enzimnya naik, apa diagnosisnya? Non-STEMI. Kalau enzim troponinnya. ST depresi. Ya, non-STEMI yang tadi pertama ya. Ini yang Anda menarik nih. Kadang non-STEMI itu datangnya EKG-nya elevasi, tapi transient. Kapan disebut transient? 20 menit. Datang elevasi, kemudian Anda EKG kok sudah turun, depresi. Ini masuknya bukan STEMI, masuknya non-STEMI, gitu ya. Nah, ada juga gambaran seperti ini disebut De Winter. Nanti Anda boleh searching, boleh tanya AI, tanya ChatGPT, boleh Whelan size. Ini masuk di dalam kategori non-ST elevasi. Jadi biasanya kalau De Winter ini dia oklusinya di LAD proximal. Kemudian kalau ini oklusinya juga sama, kadang-kadang kalau Whelan atau De Winter. Nah, bagaimana mendiagnosis? Ini yang penting buat kita. Diagnosis adalah sama, pertama ya klinis, kemudian ECG, kemudian troponin. Nah, ECG harus ditemukan abnormal. Kalau nggak abnormal, Anda harus ulang. Kapan diulang? Tidak boleh lebih dari 20 menit. Jadi rentangnya 10 sampai 30 menit. Namanya inconclusive ECG. Kemudian clinical content-nya ini, ya ini Anda harus betul-betul anamnesis secara betul ya. Kemudian Anda lihat stabil nggak? Shock nggak? Bradikardi nggak? Gitu. Udem paru enggak, ini harus pemeriksaan fisiknya harus meliputi. Ya, kadang-kadang suatu serangan jantung datangnya dengan acute heart failure, bukan nyeri dada. Jadi betul-betul
Anda harus pahami. Nah, pemeriksaan penunjang tadi udah ya. Ini yang tadi saya sebut. Nomor 1 ECG, EKG. Anda harus bisa interpretasi EKG less than 10 menit. Nggak boleh ditawar. Kenapa? Karena waktu sangat penting. Ya, waktu untuk ini. Kemudian setelah tergantung dia kalau elevasi ya STEMI, kalau non elevasi cek troponin gitu aja, gitu ya. Jadi ada 3 nomenklatur. Nah ini dari AHA, kira hampir sama. Jadi kalau ECG ini kalau elevasi mudah, elevasi Anda langsung yes STEMI ya. Nah itu nanti manajemennya nanti. Kalau tidak elevasi Anda harus lihat ini. Karena untuk non-STE-ACS itu dibedakan menjadi low risk, intermediate, sama yang high risk. Nah, kalau non-STEMI masuknya high risk. Tapi kalau artinya apa? Klinis chest pain, ST depresi contoh ya, troponin naik, non-STEMI kan? Itu masuknya high risk. Ada lagi ini dibagi menjadi very high risk dan high risk. Kapan itu? Kalau terjadi suatu perubahan hemodinamik, ongoing pain, kemudian lethal arrhythmia, ya, kemudian shock tadi ya, ini masuk. Kenapa ini penting? Karena kalau very high risk itu harus langsung dilakukan reperfusi, masuk ke cath lab, kita angiografi, sumbatan betulin kurang dari 2 jam. Tetapi kalau high risk, inpatient strategy, invasive strategy. Jadi di cap dalam lagi dia mondok. Tapi kalau low risk tidak di invasive strategy. Jadi prinsip daripada ACS apapun itu kalau bisa direvas, revas itu artinya reperfusi atau revaskular. Itu prinsip, itu masukkan di dalam vena Anda. Poin utamanya itu cuma indikasi enggak, kapan revasnya, pakai apa, gitu ya. Nah, ini yang STEMI saya kira. Nah, ini kita ada buku dari pedoman tata laksana dari Perki, ya. Oh iya, saya juga ingat. Saya juga buat buku tahun 25 ya, tentang akut coronary syndrome, UGMPRES nanti boleh kalau boleh cari-cari itu di UGM. Ada tentang akut coronary syndrome, diagnosis dan manajemen. Baru terbit. Tapi Perki juga punya. Nah, yang penting adalah pada tata laksana STEMI sama setelah klinik, kemudian EKG, ini kapan kita lakukan revaskularisasi? Ya, kalau STEMI, semua STEMI harus direvaskularisasi. Dengan apa? Dengan primary PCI. Primary perkutan coronary intervention. Bahwa cath lab sumbernya dilakukan pasang stent atau mungkin di balon saja. Tetapi nanti aja. Sehingga kita harus lakukan. Loh, ini kok ada fibrilisis di sini. Jadi kalau Anda nanti tugas di suatu rumah sakit yang nggak ada cath lab-nya, Anda tadi pesan saya apa? Revaskularisasi kan? Tapi rumah sakit kita nggak ada cath lab-nya. Berarti apa? Kita melirik rumah sakit tetangga. Ada nggak cath lab-nya? Ada. Kalau ada, berapa kita jarak untuk mengirim pasien? Kalau jaraknya kurang dari 120 menit, 2 jam langsung kirim. Tetapi kalau lebih dari 2 jam, Anda trombolisis dulu. Ya, trombolisis dulu, dilihat hasilnya. Nanti bagaimana menilai keberhasilan trombolisis sama. Nah ini bisa nggak kita melakukan ke rumah sakit tetangga? Kalau rumah sakit di mana bekerja ada cath lab-nya,
dan bisa primary, langsung nggak usah dikasih trombolisis, dari UGD dorong ke cath lab, kerjakan PPCI, primary PCI. Tapi kalau nggak ada, geser dulu rumah sakit tetangga, gitu ya. Ini dalam 120 menit. Ya. Nah, ini ACC saya kira sama. Nah, yang penting di dalam STEMI manajemen ini diagnosisnya seperti ini. Capable Center Primary PCI enggak? Ada cath lab-nya enggak? Ada cath lab, belum tentu bisa primary. Karena syaratnya primary itu dokter intervensinya sudah minimal 70 ya, 70 sampai 100 case elektif. Kalau dalam 1 tahun baru boleh. Dan itu kan tim, bukan dokter saja, ada perawatnya, ada radiografernya, obatnya, stand-nya, ada enggak? Kalau dia ada, ini Anda lihat langsung primary PCI. Sebaiknya Pak kurang dari 1 jam, jangan lama-lama. Kemudian, nah kalau dia nggak punya, ya kan, tidak capable, tidak ada cath lab-nya, mau dikirim kok 120 menit belum bisa, ya kan? Ini Anda di sini hidrolisis, gitu ya. PB dinilai sukses enggak? Kalau tidak sukses maupun tidak sukses, Anda harus kirim ke rumah sakit yang ada cath lab-nya. Kalau tidak sukses, namanya rescue PCI. Kalau sukses, namanya rutin PCI. Kapan ngirimnya? Tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi 2 sampai 24 jam. Gitu ya. Ini 3 ya berarti 3. Nah ini, tapi kalau dia ada cath lab, langsung primary. Jadi kembali seperti tadi pesan saya, semua CS usahakan bisa repair usia atau repatriasi. Nah ini tadi pengobatan yang seharusnya. Nah untuk syarat primary PCI, trombolisis itu ada syarat obatnya. Ini obatnya. Nah kalau obat ini mestinya ini reperfusi ini Anda lihat 1A semua. Apa nih kalau 1 artinya? Hah? Apa Mas? Sangat direkomendasi ya. 1 itu dia minimal RCT atau meta analisis. A, semua pakar setuju. Jadi gampang. A, semua pakar setuju. B, sebagian besar pakar setuju. C, sebagian kecil pakar setuju. 3, harmful, gitu ya. Jadi ini semua pakar dan didukung suatu evidence base yang. Nah ini sekarang, apa itu primary PCI? Anda perhatikan di sini. Ini misalnya daerah yang oklusi, ini masukkan balon, kemudian kita pasang stek. Kalau trombolisis boleh pakai streptokinase atau ini yang non selektif, kajian litik, trombolitik ini yang selektif, yaitu alteplase, kemudian tenekplase. Nah ini dosis-dosisnya Anda boleh pakai mana saja yang ada di rumah sakit ya, Anda bisa dihafalin. Kemudian, nah yang penting ada kontraindikasi nggak kalau hidrolisis itu. Ini jangan dilanggar ini. Apalagi sekarang ada Undang-Undang 17 dengan PP-nya, Anda bisa masuk ranah hukum sekarang. Jadi kita jadi dokter sekarang agak susah karena tidak ada MDEK, Majelis Etik Kedokteran, tapi sekarang langsung MDP ya, EMDK, Majelis Disiplin Keprofesian, masuk ranah hukum. Kalau dulu kita organisasi kuat, kita bisa menjadi anggota. Sekarang adanya ini justru mencari-cari kesalahan kita. Itu yang Anda hati-hati. Kasus dokter Ratna masih ya, jadi Bangka Belitung udah pakai baju tahanan dokter. Padahal di settingnya emergency tidak ada rotan akan menjadi gitu ya. Oke, nah ini Anda yang penting perhatikan. Ya. Tapi ada juga kontraindikasi yang relatif. Relatif itu artinya
Kalau reperfusi lebih penting itu reperfusi aja. Contoh hipertensi 180 tapi dia nyeri dada akut gitu ya, reperfusi aja. Ini apa yang disebut successful reperfusi? Ya kan, successful apa artinya? Dia keluhan nyeri dadanya hilang. Kemudian EKG-nya yang tadinya elevasi turun kurang 50% dari sebelumnya. Ya. Jadi kemudian ada reperfusion aritmi. Nah ini kadang-kadang reperfusion aritmi yang Anda bikin heboh nih. Habis trombolisis, tutup Anda yang ventricle aritmi, jadi bisa VF, VTVF. Ya kadang-kadang, habis trombolisis malah VTVF, Anda jangan panik. Biar VTVF stable atau cardiac arrest, stable, unstable atau cardiac arrest. Kalau cardiac arrest, DB. Kalau stable, anti aritmi, unstable, kardioversi. Udah paham ya yang gini-gini ya? Belum? Ya nanti ada. Itu sudah kayak otomatis. Kemudian ada yang paling sering ini, accelerated judioventricle rhythm. Sebelum melanjutkan, judioventricle itu ritmenya berapa? Iramanya yang terlambat. 10 sampai 100. Ngarang. Kalau terlambat ya sering ngarang ya. Jadi pacemaker nomor 1 NSA, ya kan? NSA berapa? Nudus sinoauricularis. Sinus node berapa? 60, 100. Bawahnya nanti dokter dari kalian bilang ini. His berapa? 40, 60. Bawahnya lagi judioventricle 20 sampai 40. Gitu. Nah harusnya kan tidak boleh lebih 40. Ini habis trombolisis kok heart rate-nya menjadi 100, tapi QRS itu lebar-lebar, itu namanya judioventricle. Itu bukan VT. Kalau VT lebih dari 160. Tapi ingat ada yang slow VT. Ya, nanti tanya dari kami. Ya ahlinya aritmi. Kadang bradikardi. Ya. Nah yang penting ini setelah ditrombolisis kan tadi harus dikirim ke cath lab, bener kan? Berhasil ataupun tidak. Kalau berhasil kirim dong 3 sampai 24 jam. Kita lihat apakah masih ada stenosis, penyempitan. Terus kemudian flow timinya bagaimana? Kalau timi 3 sudah timi 3 sesuai dengan keluhannya hilang, itu namanya berhasil trombolisisnya. Kalau nggak berhasil, dia timi 0. Ya. Baik. Tapi yang penting untuk klinis itu. Nah kayak gini, turun ya. Ini tidak berhasil, ini yang berhasil nih dari elevasi ini. Nah ini contoh. Ini koroner, ini LAD, ini LCX ya. Kemudian yang ini RCA. Tapi ini normal. Jadi angiografi itu seperti ini. Nah inilah yang total oklusi. Kenapa ada total oklusi pada angiografi? Karena oklusi trombus terjadi suatu plaque rupture. Plaque rupture, thrombus formation, nutup total oklusi. Kita primary PCI jadi seperti ini, RCA-nya. Ini LCX-nya, total oklusi setelah di PCI atau under thrombolysis begini. Katanya nggak perlu di stent gitu. Kalau itu karena thrombolysis. Nah ini yang sekarang manajemen pasar akut yang sering kita kesalahannya itu adalah Anda selalu kasih oksigen. Padahal kalau menurut guideline oksigen C loh ini kalau saturasi malah 3A. Kalau saturasi 90%. Jadi harus kurang 90% dulu Anda ukur gitu. Tapi kalau tidak punya ukuran ya boleh kasih tapi minimal aja 2-3 liter nasal kanul. Jangan langsung Anda kasih itu non repeating atau repeating. Kemudian yang lainnya 2A2C ini
simptom opioid, Anda kasih morfin, kasih petidin, kasih fentanyl itu isi. Nah ini adalah yang manajemen fase akut sebetulnya berangkat dari patofisiologi ACS. Jadi patofisiologinya pertama plak kan tadi ya, plak, rupture, timbul trombus. Trombus terdiri dari platelet, agregasi platelet. Berarti kita harus berikan antiplatelet, benar ya? Trombus ini sedianya tuh dia mau menyembuhkan luka plak rupture-nya itu, tapi malah nyumbat. Platelet itu mudah terurai agregasinya. Supaya nggak terurai, tubuh mengikat dengan benang-benang fibrin, terjadi clot, terjadi koagulasi. Jadi obatnya antikoagulan. Antikoagulan harus masuk. Ini, ya kan? Tapi kalau sudah terikat antikoagulan dengan agregasi platelet tadi itu kuat dia. Nah, untuk menghilangkan yang sudah terjadi dia pakai trombolisis. Jadi Anda semua harus tahu bagaimana mekanisme trombolisis, bagaimana mekanisme antikoagulan, bagaimana mekanisme antiplatelet. Ya, itu penting. Nah, kemudian obat-obat ini antikoagulan itu ini, jadi jangan beda. Kalau pertanyaannya antikoagulan, Anda jawabnya aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, salah. Tapi kalau antikoagulan jawabannya unfractionated heparin, enoxaparin yang low molekuler, bivaludin, fondaparin, gitu. Ini. Kemudian jadi harus diberikan suatu antiplateletnya pada ACS double DAPT, dual antiplatelet therapy. Apa saja? Aspirin plus ini. Ya. Jadi P2Y12 inhibitor. Apa itu? Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, Cangrelor. Nah ini pilihannya apa? Ini kalau di dalam guideline, kalau ada prasugrel, ticagrelor, prasu dan tika menyingkat, ada ini dulu. Tapi kalau nggak ada, klopi. Risiko tika sama prasu lebih tinggi perdarahannya, tapi antitrombotiknya lebih bagus. Itu sudah studinya. Nah nanti ngomongnya Anda nanti ada di BPJS. Ya. BPJS ini nggak masuk, ya klopi aja. Nah ini ya, saya kira ini dari ESC yang ini yang manajemen ini dasar-dasar anunya aja, studi apa penelitian. Nah ini yang penting ya, kapan begitu Anda dapat ACS jangan lupa aspirin dulu, loading. Ya. Bahkan pada CKD ini adjustment ya tetap diberikan. Kemudian boleh pilih salah satu ini. Tapi kalau ada ini dulu dipilih gitu. Kalau nggak ada, klopi. Yang masuk Fornas klopi. Jadi aspirin harus diberikan, should be. Nah ini pilihannya, ya kan? Prasugrel, loading dose-nya ini ada dosis maintenance-nya. Ini ACCAH, saya kira hampir sama. Kemudian baik STEMI maupun non STEMI sama ini ya hasilnya. STEMI non STEMI tetap DAPT. DAPT tetap ya, kita lihat. Nah, yang jadi masalah adalah ini antikoagulannya ya. Ini pada pasien STEMI karena pada STEMI tadi apa? Harus diapain? Revaskularis segera, ya kan? Jadi ada primary PCA. Kalau enggak trombolisis, sehingga Anda sudah menentukan di awal. Mau primary PCA? Wah nggak mungkin nih, kita nggak punya kirim jauh trombolisis. Anda nggak boleh pakai tika maupun prasu. Antikoagulannya paling aman ini. Anda boleh ini.
Tetapi pada primary PCI, fondaparinib harus diganti, di-switch ke sini. Kalau dia primary PCI. Tapi kalau trombolisis boleh. UFA saja, gitu. UFA ini murah, meriah, di mana-mana ada. Kalau enoxaparin, boleh ini low molecular weight heparin, boleh dilanjutkan dengan PCI. Tidak perlu di-switch ke UFA. Nah ini dosisnya saya kira. Nah, bagaimana dengan non STE ACS? Sedikit berbeda. Anda lihat nih, antikoagulannya, fondaparinib itu boleh di sini, ya kan? Kalau boleh di sini, istemi merah, ya, bedanya di sini. Istemi nggak boleh. Karena apa? Karena primary PCI gitu. Kalau ini kan bukan primary, artinya stratifikasi dulu. Dia masuk low risk, intermediate, high risk atau very high risk. Nah ini ada suatu scoring untuk agar nanti Anda bisa cari bagaimana mengisinya, bagaimana kepentingannya, ada gray score. Ini first medical contact. Saya kira ini sudah sama. Tapi yang penting di sini Anda lihat ya, pada non STACS, Anda lihat di sini ada yang very high risk tadi yang saya sebut, hemodynamic acute mechanical complication, walaupun dia non STS, ini harus langsung immediate PCI. Jadi, pada non STACS tidak ada istilah trombolisis. Ya, jadi jangan trombolisis. Istilahnya kalau ini selalu immediate invasive, artinya di PCI. Yang very high risk. Kalau high risk ini harus dalam 24 jam. Ini. Kalau yang non high risk atau low risk di sini. Nah, ini timing hampir sama, ya, timing untuk non STACS. Kalau STEMI sudah ada aturannya, ya, 12 jam, 24 jam, lebih dari 48 jam itu ada. Yang ACS ini unstable, very high risk, ini yang tadi disebutkan pertama, harus kurang dari 2 jam. Immediate invasive strategy sebutannya, very high risk. Apa itu very high risk? Kalau saya rangkum, nyeri dada, ST depresi, troponin naik, shock, dorong cath lab dalam kurang 2 jam. Paham ya? Contoh lainnya apa? Ya, yang 3 berikutnya. Kalau ini yang high risk ini bisa di. Nah ini sehingga kalau dirangkum seperti ini, ya high, intermediate, low risk. Kalau yang high rutin, ini kelas 1. Rutin itu artinya tidak immediate. Kalau ini harus di tes dulu, disuruh treatment dulu atau dobutamin stress echo. Kalau dia positif baru. Nah setelah di angio kayak apa? Kalau sulit, prevasal disease sumbatannya di mana-mana, bypass atau obat saja ini, atau mungkin di PCI. Nah sekarang antitrombotiknya ini penting. Seorang setelah HCS selesai bukan berarti sembuh. Kadang-kadang udah dipasang stent, ya, udah flow-nya PMI 3, pasien pulang itu biasanya merasa sembuh. Yang penting edukasi Anda bahwa penyempitan yang terjadi itu kita mengatasi komplikasi. Supaya tidak nyempit kembali, pola hidup dan obat. Sehingga jangan sampai nih nanti keluarga ada yang stent habis serangan jantung, udah enak, udah olahraga, nggak minum obat, serangan lagi dia. Yang sering begitu. Nah, antitrombotik ini DAPT ini ya, umumnya sampai 12 bulan pasca serangan baru dipasang stent atau
tidak atau di trombolisis saja ini. Kemudian setelah itu long life aspirin dengan tentu saja kontrol risk factor, statin, antihipertensi, antidiabetes harus masuk, gitu ya. Nah, sehingga discharge plan ini penting, terutama untuk tadi. Kenapa harus ada atherosclerosis? Karena dia ada faktor risiko. Kenapa faktor risiko ada atherosclerosis? Karena endothelial dysfunction. Kapan mulainya? Dekade pertama, ya kan? Nah, kalau dia punya diabetes, hipertensi, merokok, ya itu harus dikendalikan. Gitu. Nggak bisa dipasang stent, sudah selesai kan? Ya, sehingga spektrum kita kembali, kalau ada ACS ya tingnya ya ACS juga. A-nya apa? Abnormal ECG. Supaya ini jembatan keledai atau kedelai? Jembatan. Kemudian clinical content-nya. Kemudian ini adalah stabilitas pasien, stabil enggak? Nah, kemudian ring berikutnya adalah invasive management segera apa enggak gitu. Jadi semuanya harus invasif, tapi kapannya, ya kan? Ini. Kalau STEMI, ini. Kalau non ini bisa tadi, high risk, low risk, atau very high risk. Pikirkan antitrombotiknya. Ya kan? Aspirin, DAPT. DAPT ini harus, ya kan? Nah, kalau yang apa ini perlu nggak dia juga antikoagulan? Harus dong, ya kan? Harus. Ini pilihannya. Kemudian revaskularisasi, pilih mana? PCI saja atau CABG atau OMT aja gitu. Nah, baru yang terakhir ini secondary prevention supaya nggak nyempit kembali. Ya. Nah, jam berapa ya? Oh iya, cepat juga ya saya. Nah, masih ada waktu diskusi. Ya, masih ada. Teknologisnya, jauh sekali ya, adalah ACS. Ini bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi kematian karena non-communicable disease adalah cardiovascular disease, termasuk di dalamnya stroke ya. Kalau CCVD, cerebro cardiovascular disease, pembunuh nomor 1. Ingat ACS yang slide belum terakhir. Ingat bahwa EKG-nya bervariasi, jangan cuma elevasi saja. Dan elevasi berapa lama kan bisa non-safe juga ya. Ya. Kemudian reperfusi, ini ada 2 pilihan, dan yang penting adalah window periodnya. Jadi Anda jangan lama-lama, ini kalau Anda tahu STEMI, Anda harus segera. Kalau yang non-STEMI, stratifikasi risiko, low risk, high risk, intermediate, moderate, high risk atau very high risk. Ini yang tidak kalah penting, manajemen pasien saja. Pengalaman sehari-hari itu kadang-kadang begini pasien. Masa saya harus minum obat selama hidup, dok? Bagaimana Anda mengedukasi? Kalau saya balik. Bapak, Ibu mindsetnya dirubah. Bukan selama hidup minum obat. Minum obat hidup lama. Gitu. Jadi kalau ada, selama minum itu, dibalik. Gitu. Satu lagi. Kan bosen ya minum obat itu. Selama hidup kan. Bapak, Ibu bosen obat, bosen sehat. Jadi kalau Anda Bapak Ibu ya, saudaranya sudah seperti yang saya ceritakan harus minum obat lama, itu. Satu lagi karena saya edukasi sangat penting. Sering itu kadang-kadang pasien itu manja. Misalnya suaminya yang kena ACS, diabetes,
istrinya yang bawa, istrinya yang kasih obat, apa? Kadang-kadang dia nyolong-nyolong ya, nyolong-nyolong tuh minum manis gitu kan, obat nggak diminum supaya apa? Kita tegur aja mereka. Yang paling menderita itu bapak, bukan istrinya, bukan suaminya. Yang paling menderita itu Anda. Kalau Anda nggak mau apa, memperhatikan diri sendiri, saya sebagai dokternya juga nggak rugi apa-apa, betul nggak? Istrinya hanya kena dampaknya aja. Kalau sakit shock siapa? Memangnya istrinya yang shock, betul nggak? Tapi tentu saja dengan bahasa halus. Kalau ada bahasanya kayak gini, Anda nggak ada masalah. Itu yang penting ya, nanti Anda kalau jadi dokter demikian. Jadi pakai edukasi yang mungkin itu. Mas Tekan nggak? Oh nggak ada. Baik, ada waktu diskusi, dipersilakan. Kok diem aja? Diam itu ada dua arti ya, benar nggak? Sudah paham sekali atau tidak paham sekali? Mudah-mudahan paham ya. Paham. Ya saya nanti gampang. Kalau paham apa enggak ya nanti kan ada ujian. Nah ujian kalau Anda bisa jawab berarti Anda paham. Kalau nggak bisa, saya harus introspeksi juga ya. Apakah saya cara memberikan kuliahnya tidak mengena sehingga Anda tidak paham. Tapi harapnya paham. Baik, kalau tidak ada, dianggap paham ya. Nah, oke, kita akhiri. Mudah-mudahan